Gimana kalau suatu hari kamu pengen berubah, tapi kamu sudah nggak bisa. Kamu coba nangis, tapi hatimu kosong. Kamu coba minta ampun, tapi nggak terasa apa-apa. Bukan karena Allah jauh, tapi karena hatimu sudah terkunci. Dan yang paling menakutkan, itu nggak terjadi tiba-tiba, tapi karena kebiasaan kecil yang kamu anggap biasa setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernafas, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, jangan langsung kamu lewatkan, karena bisa jadi ini bukan sekadar konten, tapi ini adalah peringatan dari Allah yang datang di waktu yang tepat, di saat hati kita sedang membutuhkannya. Saudaraku, tidak semua orang yang ingin berubah mampu berubah. Bukan karena tidak mau, tapi karena ada sesuatu yang sudah tidak bisa dibuka lagi. Saudaraku, pernahkah kamu merasa ingin menjadi lebih baik, tapi ada sesuatu yang menahanmu? Ingin berhenti, tapi selalu kembali lagi. Ingin menjauh, tapi terasa ditarik kembali. Saudaraku, itulah yang paling menakutkan. Bukan ketika kita berbuat salah, tapi ketika kita tidak lagi mampu berhenti. Saudaraku, kisah ini tentang seseorang yang pernah berada di titik itu. Kita sebut saja namanya Rizal. Rizal bukan orang jahat. Ia tahu mana yang benar. Ia tahu mana yang salah. Saudaraku, ia pernah menangis, meminta ampun. Ia pernah berjanji untuk berubah. Namun, ia juga pernah mengkhianati janjinya sendiri. Saudaraku, semua bermula dari hal kecil, kebiasaan sederhana, yang ia anggap tidak berbahaya. Saudaraku, ia melakukannya sekali, lalu 2 kali, lalu berkali-kali. Saudaraku, setiap kali ia melakukannya, hatinya berkata, ini salah. Namun, ia mengabaikannya. Saudaraku, lama-kelamaan, suara itu menjadi semakin kecil, semakin lemah, hingga hampir tidak terdengar. Saudaraku, itulah awalnya. Saat hati mulai kehilangan suaranya. Saudaraku, Rizal mulai terbiasa. Yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Yang dulu membuatnya takut, kini terasa biasa. Saudaraku, itulah yang paling berbahaya. Bukan dosanya, tapi kebiasaannya. Saudaraku, hari demi hari, ia semakin jauh. Tanpa ia sadari, saudaraku, hingga suatu malam, ia duduk sendiri, dalam gelap, tanpa siapapun. Saudaraku, ia merasa kosong. Sangat kosong. Saudaraku, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, hanya kehampaan. Saudaraku, ia mulai menangis. Air matanya jatuh. Saudaraku, ia berkata, "Ya Allah, aku capek. Aku ingin berubah." Saudaraku, malam itu, ia benar-benar ingin berubah. Bukan sekadar janji, bukan sekadar ucapan. Saudaraku, ia merasa ini saatnya. Ia ingin meninggalkan semuanya. Saudaraku, keesokan harinya, ia mencoba. Ia menahan diri. Ia menjauh. Saudaraku, namun tidak lama. Hanya beberapa saat.
Saudaraku, ia kembali lagi, tanpa sadar. Seperti ditarik, seperti tidak punya kendali. Saudaraku, ia terdiam, bingung, takut. Saudaraku, ia berkata dalam hati, "Kenapa aku nggak bisa berhenti?" Saudaraku, ia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Saudaraku, namun hasilnya sama. Ia selalu kembali, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya. Saudaraku, disitulah ia mulai menyadari sesuatu, bahwa ini bukan sekadar kebiasaan. Saudaraku, ini sudah menjadi bagian dari dirinya. Saudaraku, dan yang lebih menakutkan, ia mulai merasa tidak apa-apa. Saudaraku, yang dulu ia lawan, kini ia biarkan. Yang dulu ia sesali, kini ia terima. Saudaraku, itulah tanda ketika hati mulai berubah. Saudaraku, Rizal masih hidup seperti biasa. Masih tersenyum. Masih bergaul. Masih terlihat normal. Saudaraku, namun di dalam, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saudaraku, ia tidak lagi merasakan apa yang dulu ia rasakan. Saudaraku, ia tidak lagi merasa bersalah seperti dulu. Saudaraku, itulah yang paling ia takuti. Bukan dosanya, tapi hilangnya rasa. Saudaraku, hari-hari berlalu tanpa perubahan, tanpa perbaikan. Saudaraku, hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Tubuhnya melemah. Napasnya terasa berat. Saudaraku, ia terbaring sendiri dengan pikirannya. Saudaraku, di saat itulah semuanya kembali. Semua yang pernah ia lakukan. Semua yang pernah ia abaikan. Saudaraku, ia mulai takut. Takut yang belum pernah ia rasakan. Saudaraku, ia ingin kembali. Ia ingin memperbaiki. Ia ingin berubah. Saudaraku, namun kali ini terasa berbeda. Saudaraku, ia mencoba menangis. Ia mencoba berdoa. Saudaraku, namun hatinya tidak merasakan apa-apa. Saudaraku, disitulah ia mulai sadar bahwa mungkin yang ia takutkan telah terjadi. Saudaraku, ketika tubuhnya semakin lemah, ketika napasnya terasa berat, ketika waktu yang ia miliki hampir habis, disitulah Rizal mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saudaraku, ia mencoba menangis. Ia mencoba memohon. Ia mencoba berbicara kepada Rabb-Nya. Saudaraku, namun tidak ada rasa, tidak ada getaran, tidak ada air mata yang benar-benar keluar dari hati. Saudaraku, ia terdiam, bingung, takut. Saudaraku, ia berkata dalam hati, "Kenapa aku nggak bisa nangis? Kenapa aku nggak merasa apa-apa?" Saudaraku, di saat itulah ia mulai menyadari bahwa yang hilang bukan sekadar rasa, saudaraku, tapi hatinya sendiri. Saudaraku, ia mencoba mengingat masa lalu, saat ia pernah menangis, saat ia pernah takut, saat ia pernah benar-benar ingin berubah. Saudaraku, namun kini, semua itu terasa jauh, seolah-olah bukan dirinya. Saudaraku, ia mencoba memaksa dirinya untuk berdoa, untuk memohon, untuk kembali. Saudaraku, namun kata-kata itu terasa kosong.
tidak hidup, tidak bermakna. Saudaraku, disitulah ia mulai panik. Panik yang dalam. Saudaraku, ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering mengabaikan, terlalu sering menunda, terlalu sering berkata, "Masih ada waktu." Saudaraku, hingga akhirnya waktu itu benar-benar habis. Saudaraku, dan yang lebih menghancurkan, ia menyadari satu hal, bahwa bukan Allah yang menjauhinya, saudaraku, tapi ia sendiri yang menjauh sedikit demi sedikit, hari demi hari. Saudaraku, hingga akhirnya hatinya tidak lagi mampu kembali. Saudaraku, bayangkan ketika seseorang ingin berubah, tapi tidak bisa. Ingin menangis, tapi tidak mampu. Saudaraku, itulah salah satu keadaan yang paling menakutkan. Saudaraku, Rizal mulai berteriak dalam hatinya, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku." Saudaraku, namun ia merasa sendirian, sangat sendirian. Saudaraku, ia teringat semua kesempatan yang pernah ia miliki. Saudaraku, saat ia masih sehat, saat ia masih kuat, saat ia masih bisa berubah. Saudaraku, namun ia menyia-nyiakannya, menganggap semuanya masih lama. Saudaraku, padahal tidak ada yang tahu kapan waktu itu habis. Saudaraku, napasnya semakin berat, pandangan matanya mulai kabur. Saudaraku, ia mencoba sekali lagi dengan sisa tenaga yang ada. Saudaraku, ia berbisik, "Ya Allah." Namun, kalimat itu terhenti. Saudaraku, bukan karena ia tidak mampu berbicara, tapi karena hatinya tidak lagi mampu merasakan. Saudaraku, disitulah ia benar-benar sadar bahwa yang ia takutkan telah terjadi. Saudaraku, hati itu telah terkunci, bukan karena satu dosa besar, bukan karena satu kesalahan, saudaraku, tapi karena kebiasaan kecil yang ia ulangi tanpa henti, tanpa rasa takut. Saudaraku, hingga akhirnya ia kehilangan kemampuan untuk kembali. Saudaraku, beberapa saat kemudian, napasnya berhenti. Dunia telah selesai baginya. Saudaraku, namun penyesalannya tidak ikut berhenti. Saudaraku, bayangkan jika kita berada di posisinya. Saat kita ingin berubah, tapi tidak bisa. Saat kita ingin kembali, tapi sudah terlambat. Saudaraku, hari ini kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih punya hati yang bisa merasakan. Saudaraku, jangan tunggu sampai hati itu mati. Jangan tunggu sampai semuanya terasa biasa. Saudaraku, mulailah dari sekarang. Sekecil apapun itu, berhenti, meski sedikit. Berubah, meski pelan. Saudaraku, karena yang paling kita takutkan bukan dosa itu sendiri, saudaraku, tapi saat kita tidak lagi mampu meninggalkannya. Saudaraku, semoga Allah menjaga hati kita, melembutkan jiwa kita, dan tidak mengunci hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.